Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak Tutus. Bagaimana Kak kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi juga. So far, so good. Alhamdulillah. Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya, terima kasih kepada Kak Tutus telah meluangkan waktunya untuk wawancara dan diskusi pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar kegiatan wawancara hari ini berjalan dengan baik. Berdoa dimulai. Doa selesai. Dicukupkan, mohon maaf. Baik Kak, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitrianingsi, selaku moderator untuk diskusi hari ini, dan rekan saya dari Lembaga Pers Mahasiswa AHWA Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Tujuan wawancara hari ini akan membahas tentang mengenal lebih dekat mahasiswa berprestasi FPIK 2022. Yang kemudian hasil diskusi ini akan kami muat dalam harian AHWA yang akan terbit pada tanggal 25 April 2022, serta pada YouTube AHWA TV. Sebelumnya, Pilmapres FPIK atau pemilihan mahasiswa berprestasi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan merupakan ajang bagi mahasiswa-mahasiswa yang ingin merebutkan gelar mahasiswa berprestasi. Tentunya banyak tahap seleksi yang perlu dilalui sebelum ditetapkan sebagai mahasiswa berprestasi. Untuk itu, izinkan saya bertanya kepada Kak Tutus, bagaimana sih proses Kak Tutus dalam pemilihan mahasiswa berprestasi ini? Baik Kak, yang pertama, apa sih yang menjadi latar belakang Kakak dalam mengikuti ajang Pemilwa ini? Oke, thank you banget atas waktunya ya teman-teman. Salam kenal, selamat pagi semuanya. Semoga teman-teman semua tetap kuat ya yang berpuasa. Kemudian udah langsung ditembak pertanyaan ya. Oke. Oke, salam kenal ya semuanya. Aku Robita Tuspevida, bisa dipanggil Tutus dari MSP 2019. Kalau terkait dengan pemilihan mahasiswa berprestasi, emang aku udah nyiapin dari semester 1 sih. Jadi emang udah dari awal maba banget. Bisa dibilang ketika ospek universitas ya, yang Raja Brawijaya, itu aku udah punya value udah punya pandangan gimana aku bisa jadi orang yang punya value di Universitas Brawijaya kayak gitu. Waktu itu kan kalau masih offline ya, angkatanku alhamdulillah masih ada offline, itu di GOR waktu itu aku dapatnya ospeknya itu di GOR itu ada terpampang kakak Mawapres setiap fakultas dan juga Mawapres utama dari Universitas Brawijaya waktu itu di tahun 2019. Nah, at the end of the day, karena aku dari SD, SMP, SMA juga berkecimpung di dunia prestasi, makanya aku punya tujuan waktu itu. Jadi aku pengen nih berdiri di situ gitu. Waktu itu kayak gitu sih, singkat ceritanya kayak gitu motivasinya. Jadi motivasinya udah dari sejak sebelum masuk kuliah ya, Kak? Bisa dibilang kayak gitu. Sebelum baik, untuk pertanyaan selanjutnya, sebelumnya emang Kak Tutuf ini kan aktif dalam mengikuti perlombaan internal maupun eksternal. Nah, apa saja sih Kak perlombaan-perlombaan yang pernah Kak Tutuf ini lakukan gitu? Oke. Untuk lomba sebenarnya emang saya tuh dari kecil ya, dari kecil banget itu orangnya daripada aku hanya di kelas, aku lebih banyak olimpiade, lomba kayak gitu emang tipikal orangnya. Jadi karena aku kalau disuruh di kelas doang belajar tuh nggak bisa. Jadi emang harus paling nggak organisasi ataupun lomba. Karena dengan itu ngebentuk diri aku di kelas pasti udah biasa gitu.
Nah, terus kalau untuk lomba terkait dengan Mawapres ini, karena yang menjadi penilaian adalah terkait dengan lomba internasional, nasional, dan lain sebagainya, walaupun poin lomba itu tinggi, teman-teman, kalau untuk Mawapres itu bukan hanya soal prestasi baik akademik maupun ini ya, lomba-lomba, tapi balancing antara organisasi dan juga apa ya intelektual di dalam dirinya kayak gitu. Jadi kami tuh lebih didapetin value-nya ketika kamu jadi individu yang mungkin berprestasi, tapi kamu punya dampak nggak, punya impact nggak ke orang lain. Nah itu sih di situ. Kalau untuk lomba-lombanya lebih ke memang poin tingginya ada di internasional ya, jadi lebih banyak di situ. Dalam pemilu ini kan setiap finalis pasti akan mempresentasikan sebuah topik bahasan atau kajian kan, Kak? Nah, mungkin bisa diceritakan topik atau bahasan yang Kak Tutus presentasikan dalam grand final pemilu itu. Oke, thank you. Kalau itu sebenarnya kan saya juga di tahun lalu ada seleksi di angkatan 2019 ya. Jadi tahun lalu itu ada Mawapres proyeksi sehingga kami disiapkan anak 2019 untuk tahun depan gitu. Kalau untuk di tahun lalu saya seleksi di angkatan 2019 proyeksinya itu saya bahas apa yang ide di Pimnas waktu itu yang saya bawakan di Pimnas terkait dengan kosmetik sih lebih tepatnya kalau tahun lalu. Tapi kalau tahun ini karena saya itu concernnya udah 11 bulan hitungannya ya. 11 bulan saya concern di konservasi ya kan. Soalnya manajemen sumber daya perairan itu adalah induknya konservasi. Therefore aku pilih itu sebagai topik utama aku untuk dibawakan ketika presentasi Mawapres kayak gitu. Clue-nya adalah konservasi tapi aku ada impact kepada masyarakat dan lain sebagainya. Itu sih. Kan Kak Tutus ini berhasil memenangkan penghargaan pemilu tahun ini kan, Kak. Itu bagaimana perasaan Kak Tutus mengenai pencapaian tersebut gitu? Ada yang Kalau berbeda? ditanya perasaan aku sebenarnya agak bingung ya. Jadi kemarin tuh honestly ketika aku diumumin sebagai juara 1 ya kan, aku malah bingung, bang gitu, kayak under pressure. Soalnya teman-temanku yang jadi mawapres di fakultas-fakultas lain itu adalah gampangannya close friend aku sih. Jadi bisa let's say FT, FP, FTP, terus FK, VIA, FEB, most of them ya. Jadi dari mungkin di kalau aku nggak salah itu ada 17 sama vokasinya ya 17 fakultas itu 14 diantaranya itu adalah teman-teman aku gitu jadi kayak ketemu sama circle orang-orang yang emang udah temenan gitu jadi kalau untuk perasaan aku ketika diumumin itu lebih kepada aku butuh support langsung kayak gitu bukan orang oh, aku bangga aku ini ya bangga sih cuma aku langsung kayak kepikiranku adalah gimana next step gitu loh lebih ke oke, aku membawa nama gitu kan sehingga orang ketika WD3 udah ngomong ya bahwasannya you are sekarang itu adalah role modelnya buat apa namanya mahasiswa gitu kan therefore aku kayak besoknya itu ya setelah pengumuman tuh aku udah bukan menjadi aku diri aku sendiri enggak sih lebih tepatnya oke gue nggak boleh malas-malasan lagi kayak gitu gue nggak boleh menunda apapun itu sih lebih ke perasaannya aku bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwasannya target aku percaya di detik itu juga ketika pengumuman aku tuh percaya kalau kita punya tujuan ya kan yang kita udah bidik dari awal apapun itu bakalan kesampaian ketika kita tapi kita harus on track ya aku dulu sempet juga kayak aduh linglung kayak apa ya, aduh nggak maju ya kan sebenarnya di tahun lalu sama tahun ini tuh aku juga kayak buat apa sih nggak deh gitu kan males bersaing dan lain sebagainya gitu tapi ada orang-orang yang di belakang aku yang di samping aku yang kayak nge-support gitu nggak kamu tuh udah berjuang segini panjang loh gitu kan masa kamu nggak mau ini gitu lebih ke situ sih. Jadi lebih ada support system-nya gitu ya? Ya, aku nyebut mereka ada support system. Aku bukan apa-apa kalau tanpa mereka, apalagi orang tua aku, keluarga aku, gitu, sahabat-sahabat aku. Itu nggak ada istilahnya orang sukses tanpa ada support system, gitu sih. Adakah rencana Kak Tutus ke depannya untuk mengikuti perlombaan mahasiswa berprestasi atau lomba-lomba lain gitu, Kak?
dalam waktu dekat sih aku focusingnya ya lebih ke gimana aku selection untuk Universitas Brawijaya, ya kan, di tingkat Universitas Brawijaya di bulan Mei nanti itu akan ada presentasi. Ya, aku optimalin di situ. Jadi selama 1 bulan ini aku harus preparation terkait dengan apa ya, persiapan aku untuk presentasi. Tapi sebenarnya ada poin-poin lain yang mendukung kan. Cuman aku akan bakalan genjot banget di bagian presentasi sih gitu. Soalnya terkait dengan lomba internasional yang individu itu agak susah emang, agak susah. Jadi aku kalau internasional lebih ke moderator, pemateri dan lain sebagainya. Itu sih, lebih ke situ. Soalnya alhamdulillahnya mentor-mentor aku itu adalah mawapres nasional. Jadi pandangannya itu adalah gimana kamu itu seleksi di fakultas itu aja aku bawa bawa apa ya gampangannya bawa value level nasional kayak gitu karena targetnya itu kan itu sih Bismillah doain ya. Iya, Kak. Selalu. Eh, untuk persiapannya itu udah berapa persen kira-kira, Kak? Untuk sekarang ini. Persiapan ya sebenarnya kalau untuk presentasi ini aku baru Senin besok itu ada rehearsal lagi, jadi kayak ada gladi lagi, ada bedah ide lagi. Gampangnya kalau bisa dibilang persiapan untuk UB ya, aku ngomongnya, itu masih belum versi aku ya. Aku kan orangnya agak detail dan lain sebagainya. Jadi menurut aku tuh masih belum optimal sih. Masih perlu banyak hal gitu yang harus dikoreksi. Di samping Kak Tutus mengikuti itu tadi, apakah mengikuti kayak organisasi-organisasi di kampus gitu, Kak? Oh ya, of course sih. Kalau organisasi aku emang dari kecil nggak bisa lepas ya. Harus ada organisasi yang aku naungin. Sekarang tuh, bentar aku lihat dulu. Oh, aku lagi ada 4 organisasi yang aku ikutin sekarang. Nasional, UB-nya ada 2, sama fakultas 1. Gimana sih, Kak, untuk mengatur waktu itu semua? Kan kita kan kadang ada malesnya gitu kan. Apalagi sekarang kan puasa gitu. Nah, Eh, itu kan kadang sering banget ketiduran gitu di waktu-waktu tertentu. itu waktu sih yang menjawabnya. Beneran sih, nggak bohong. Itu jam terbang. Jadi waktu aku masih maba dulu aku juga sempat ngikutin berapa organisasi gitu kan. Pokoknya lebih dari 3 gitu, pasti, of course. Karena aku punya value kalau di tingkat fakultas aku dapat, di tingkat prodi aku dapat, sorry, di tingkat prodi aku dapat, fakultas dapat, universitas dapat, nasional dapat gitu kan. Nah, jadi step by stepnya aku dapat. Nah, di situ ada kok sering juga dulu aku kayak capek terus aku kayak ngilang gitu kan dulu tuh semester 1 semester 2 ya nggak apa-apa gitu itu proses kamu gitu kamu nerima bahwa diri kamu itu nggak semampu itu belum semampu itu. Nah pas waktu semester 3 semester 4 nah sampai sekarang itu baru kejawab oke, berarti aku itu at least kalau untuk organisasi itu nggak butuh apapun selain kamu konfirmasi gitu kunci kok apa namanya organisasi itu yang penting kamu ada konfirmasi ada informasi kamu lagi ngapain karena itu adalah sistem komunikasi yang paling bagus sih menurut aku ya apapun itu soalnya mereka itu orang lain ya aku nyebutnya kalau organisasi itu adalah orang lain tuh nggak mau tahu loh kamu itu lagi stres lagi apa lagi ini nggak mau tahu mereka itu cuma mau kamu ketika dikasih tugas selesai itu jadi yang penting kamu ngomong aku lagi ini gitu gak apa-apa nanti kan ada yang backup gitu alhamdulillahnya kan semua organisasi itu menurut aku ya organisasi yang baik adalah mereka yang saling backup gitu itu sih kalau untuk priority aku ada sekarang ya aku juga baru nemuin formula-formula yang cocok buat aku jadi kan ada orang yang pakai apa ya kalau ada orang yang priority-nya ini urgent banget, terus dalam waktu dekat. Ada yang nggak seberapa urgent, tapi waktunya dekat. Nah, kayak gitu-gitu. Kalau aku nggak. Aku memprioritaskan apa yang ditunggu orang lain sama yang buat aku sendiri. Jadi yang buat orang lain itu aku utamain. Jadi karena kan daripada gue dijudge ya kan, daripada gue diserang, lebih baik gue menyelesaikan apa yang ditunggu sama orang-orang lain. Lagian sebenarnya kalau nggak banyak kok. Kalau misalnya kayak tugas kelompok, kayak tugas organisasi itu nggak butuh waktu banyak biasanya.
Jadi kayak cepet gitu kan sebenarnya. Yang penting ngeluangin waktu. Sisanya baru buat aku sendiri kayak lomba, terus mungkin karena aku ada sesuatu tanggung jawab yang aku sendiri, nah kayak gitu. Itu sih lebih ke situ. Makasih, Kak. Aku tadi sempat terputus. Oke. Lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Kak Tutus ini produktif di masa pandemi itu seperti apa sih Kak? Dan bagaimana cara meningkatkan semangat di masa pandemi ini? Itu yang aku bawain ketika ini ya. Pertanyaan yang muncul ketika aku seleksi untuk pertukaran pelajar antar negara ke Australia. Itu aku ditanyain kayak gitu juga. Menurut aku produktif di masa pandemi itu yang penting bukan soal kamu, karena aku alhamdulillahnya dapat beberapa project yang offline ya. Jadi masih nggak seberapa ngaruh ke aku gitu. Produktif di masa pandemi itu aku sukanya karena semuanya basisnya online, apalagi kuliah dan sebagainya. Jadi bisa multitasking gitu loh. Kamu bisa ngelakuin something yang mungkin sampai go international atau apapun, tapi kamu nggak kemana-mana kayak gitu. Yang penting setiap hari itu ada progres gitu sih menurut aku. Nggak apa-apa sih kamu capek gitu, diem, berhenti dulu nggak apa-apa. Karena menurut aku ketika seseorang, kan kemarin tuh aku juga ada beberapa kali mengikuti sesuatu, jangan dikira aku nggak pernah gagal ya teman-teman. Banyak kegagalan yang aku tuai gitu kan. Cuman ya kan yang di post yang kita pancarkan ke orang-orang kan yang value positifnya kan kayak gitu. Jadi yang penting gimana caranya, kalau sekarang banget kan kuliah ya, kuliah terus lomba, organisasi kayak gitu. Hal-hal yang kayak gitu aja sih, sesimpel kamu apa ya, yang penting kamu nggak rebahan doang gitu. Udah. Kadang rebahan, tapi aku juga dapat value loh. Kalau aku nggak rebahan, aku kadang scroll ya, scroll loh, dapat biasanya ada pendaftaran beasiswa, oh langsung gitu. Gitu sih. Jadi dari informasi-informasi yang sangat Mm-mm. informatif. Iya, rebahannya bukan rebahan yang menye-menye. Iya. Oh iya Kak, ini kan saya kan semester awal nih Kak, banyak banget kayak tantangan kayak gini apa tuh teman-teman saya kayak gitu atau teman-teman di sekitar kita gitu kan kadang kalau kita lebih mendominasi itu kan ada pemikiran-pemikiran negatif dari mereka. Nah itu cara untuk eh, me- menyikapi itu tuh gimana Kak? Hmm, aku tuh sebenarnya itu udah kelar sih waktu aku masih sekolah-sekolah gitu. Jadi menurut aku ya, kita tuh bisa diterima ketika kita punya keunggulan tuh ketika kita tuh nggak merasa kita menggurui dan lain sebagainya. Jadi teman-teman aku ya biasa aja gitu. Jadi aku kalau ke teman-teman aku tuh ya mereka udah tahu bobroknya aku kayak gimana gitu. Ya usah aku jadi aku sendiri gitu kan. Aku nggak sok pinter jawab semua terus rajin bertanya gitu. Enggak, aku juga nggak kayak gitu-gitu banget. Biasa aja gitu kan. Yang ketika mereka tanya aku bisa membantu menjawab, ketika aku nggak tahu ya aku ngomong gitu. Itu sih. Jadi kenapa mereka itu bisa ngomong buruk misalnya? Itu karena ada ekspektasi ke diri kita ya kan. Mereka tuh ngasih ekspektasi bahwasanya nih, aku aja dari tahun lalu itu 5 bulan sih aku berusaha berproses karena under pressure-nya mama pres ya kan. Wah, ini pasti rajin, ini pasti kayak gini 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 gitu kan. Enggak, aku ngomong dan kalau kata ayahku itu ngomong ke teman kamu kalau misalnya memang ya aku tuh bisa A, tapi aku belum tentu bisa B kayak gitu. Dan aku tipikal orangnya alhamdulillahnya ketika aku tes psikologi, ya kan aku udah pernah tes psikologi secara bukan bukan yang iseng di internet bukan ya, tapi memang udah ke psikolog yang langsung. Itu karena waktu aku seleksi di pondok dulu, jadi memang aku sensing introvert. Jadi soal introvert sama extrovert itu bukan soal kamu anak yang pendiam, bukan soal itu, tapi lebih kepada kamu bisa membangun motivasi di dalam diri kamu, dipengaruhi oleh dirimu sendiri apa orang lain. Nah, alhamdulillahnya aku tuh introvert, sensing introvert. Therefore aku tuh nggak seberapa ngaruh sih orang lain ngomong apa ke aku, nggak ngefek gitu. Dan aku bukan tipikal orang yang gimana ya ntar pemikiran mereka gini-gini, enggak
nggak ada space di dalam diri aku yang mikirin orang lain gitu. Bahkan ketika orang-orang ngomong ke aku ya, sepupu-sepupu aku ngomong, ini orang nggak ada insecure-nya apa kayak gimana sih gitu kan. Aku ada insecure, aku ada, cuman aku nggak ngomong-ngomong, nggak koar-koar gitu loh. Ya Allah, anak itu keren banget ya gini banget. Enggak. Aku lebih kepada, oh ya, aku harusnya sih bisa ya jadi Mbak ini misalnya. Jadi kayak Mas ini gitu. Gitu sih, lebih ke situ. Jangan mikirin, udah bodo amat orang ngomong apa. Yang penting didapetin aja positifnya gitu. Udah gitu aja. Aku simple orangnya, enggak neko-neko. Iya. Terus untuk selanjutnya tips and trick untuk teman-teman FPIK nih yang pengen mengikuti Pilmapres tahun depan nih gimana nih dari Kak Tutus? Kalau boleh ngomong nggak tahu ya. Kalau aku juga ditanyain gimana buat adik-adikmu ini siapa penerusnya? Masa aku baru pengumuman ya ditanyain kayak gitu dong sama kating-katingnya kan. Aku belum ada pandangan sama next step, tapi aku rasa orang-orang yang menurutku bisa jadi mawapres itu bukan orang-orang yang apa ya, prosesnya baru 1 semester doang, enggak. Dia nggak bisa dapetin value apa itu mawapres. Kalau kata juri di FPK, Pak Kader dan juga Pak Kede, mawapres itu bukan soal nilai kamu tinggi atau apapun, tapi proses kamu dari awal sampai sekarang itu dinilai gitu. Jadi kalau menurut aku kalau teman-teman di sini ya kan di FPK yang mau jadi mawapres itu bener-bener punya niat lah, bener-bener punya niat gitu. Kayak misalnya aku pengen jadi pres BEM, pres EM ya kan. Dari kamu tuh udah cimpungin di situ aja gitu kan. Nah, aku juga kayak gitu. Menurut aku untuk yang di tahun depan teman-teman yang kiranya punya trigger di dalam dirinya, oke aku pengen jadi mawapres, aku pengen ini. Tapi jangan expect too much ya kan. Jadi kalau kamu nggak untungnya, nah itu salah satu hal yang aku terapin di dalam diri aku tuh, kalau aku berproses, aku nikmatin prosesnya tapi aku nggak mikir hasil. Bodo amat ntar gue jadi, ntar gue lolos, ntar gue dapet apa enggak, itu bukan urusan kita, itu murni urusan Tuhan ya kan. Nah sisanya kita proses doang kan. Di situ sih. Kalau memang teman-teman memang mau berkecimpung di dunia mawapres, udah jangan keluar dari jalur itu, on track terus kayak gitu. Kejar Nikmati itu. prosesnya aja ya, Kak. Nikmatin prosesnya itu sih, bisa soalnya pasti ada nama, nggak mau tahun depan harus ada mau presnya siapapun itu ya, mau dia itu cuman prosesnya cuma semester atau kayak aku 6 semester gitu, ya pasti ada nama, cuma beda aja value yang dibawa gitu kan. Proses bayang ya kayak kalian lah, kalian bangun rumah sendiri sama langsung dikasih, beda dong ya kan, beda rasanya, dapetnya tuh rasa ininya beda ya kan? Itu sih. Untuk harapan kakak nih dan teman-teman FPIK mungkin sedang berjuang untuk kuliah atau mengikuti perlombaan ini gimana? Kalau harapan ya, oh ya tadi buat tips and trick ya, selain on Iya. track untuk mawapres itu yang dinilai, selain kamu berprestasi ya minimal IPK aku juga nggak 4 kok teman-teman, gue juga nggak seperti itu. Yang penting IPK kamu itu sesuai ya kan, di atas 3,5, terus kamu apa namanya berprestasi internasional maupun nasional, kemudian organisasi jangan dilepas itu, karena itu yang makin tinggi kamu berorganisasi makin bagus nilainya. Terus sama ada project, sama apa lagi ya, selain itu kamu juga ikutin seminar, menjadi pemateri dan lain sebagainya. Nah itu menjadi salah satu hal yang menjadi penilaian gitu. Pokoknya tips and triknya itu ada di buku pedoman Pilmapres. Udah itu aja, kamu bedah itu lolos, udah fix, nggak mungkin enggak. Terus kalau untuk harapan aku buat teman-teman yang ini, aduh, kalau soal harapan gue juga berharap untuk diriku sendiri sih. Oh ya, mungkin di sini aku mau ngomong sih, mau segimanapun kamu berorganisasi, mau gimana pun kamu berprestasi, jangan lupa tujuan kamu di sini adalah kuliah. Jadi kelarin S1, dikelarin, mau itu buru-buru mau enggak ya kan, terserah kalian.
yang penting dikelarin, karena kalian bisa nyampe di titik ini tuh karena kalian bawa nama mahasiswa, karena kalian kuliah, ya kan. Jadi itu hal utama. Kadang kan ke distract ya, saking asiknya berprestasi, saking asiknya berorganisasi, dia lupa menyelesaikan apa tujuan utamanya itu sih. Kuliah itu selesain sih. Terus kalau untuk yang di kelas ya kan ada praktikum dan apa, ya wes dijalani aja, jangan pernah lebih tepatnya membangkang dosen atau apapun. Aku pernah dapat dulu, aku dapat gampangnya doktrin sih, doktrin ketika aku masih maba, dibilangin mau segimanapun dosen kamu ya kan, udah iya aja. Gampangannya kalau bahasa Jawa itu ngependisor. Jadi ngambil bawahnya aja, nggih gitu. Karena dosen tuh cuma butuh sopan santun kan, teman-teman. Jadi kalau kenapa ini aku ngomongin SKM karena aku juga anak SKM, jadi kan santun berprestasi, percuma kamu berprestasi tapi nggak santun. Santun doang nggak berprestasi juga nggak apa-apa sih, itu so much better ketimbang kamu nggak sopan santun sih. Gitu sih. Jadi ya semoga sehat-sehat dan ya bahagia selalu sih. Jangan kurang-kurangin overthinking lah. Pokoknya jangan jadi orang yang gampang overthinking dan juga insecure. Terus banyak-banyak minta doa sama orang tua, karena sebenarnya yang paling kuat itu bukan kita, bro. Lebih ke orang tua kita aja yang berdoanya sampai mungkin sampai nangis-nangis kayak gimana buat anaknya, ya kan? Gitu sih. Pertanyaan terakhir, Kak ini tadi kan bilang kalau Kak Tutus itu introvert gitu. Nah, itu caranya tampil on point di depan umum tuh gimana sih, Kak? Kayak ada nggak rasa deg-degan gitu di Kakak, tapi itu cara ngatasinnya itu gimana? Of course ya, deg-degan tuh pasti. Orang kemarin aja itu aku sampai mual-mual guys, mau presentasi itu. Padahal sebenarnya sebelumnya biasa aja ya kan. Oke, aku udah biasa presentasi gitu kan. Hamin berapa menit tuh kayak mual-mual. Iya. Kalau aku lebih ke practicing ya teman-teman. Karena memang pembawaan aku, kalau ada tuh teman aku yang bilang, kamu tuh orangnya ceria ya, gitu kan. Tergantung orangnya. Kalau aku di depan orang itu mampu menyesuaikan diri kan, sehingga tapi aku butuh latihan. Kalau nggak ada latihan, yo sama aja sih. Lebih ke menguasai panggung itu kayak gimana itu. Kalau untuk presentasi yang penting practicing, terus nyiapin segala hal ya kan, yang menurut kamu itu penting, ada skrip, ada listanya jawabnya, mungkin PPT-nya juga bagus, kamu juga memahamin apa ide kamu dan sebagainya, kayak gitu sih. Bedain antara presentasi untuk lomba dengan presentasi di kelas. Jauh banget. Kalau di kelas mah oke, udah tinggal ngomong, pertanyaan juga paling nggak jauh-jauh banget, ya kan? Paling yang mungkin mendesak ada pertanyaan dosen. Nah, tapi kalau untuk ide kan kita harus paham banget ya. Tenangin dirinya itu kalau versi aku apa ya? Aku lebih ke kayak oke, aku bukan orang yang suka cerita ke banyak orang kan. Aku 1-2 orang yang paling aku percaya banget. Satu adalah keluarga ya kan, maksudnya bukan satu orang ya, gampangnya nomor 1 tuh pasti aku cerita keluarga, yang nomor 2 itu close friend aku kayak gitu kan. Jadi gampangannya ya aku deg-degan kayak gimana ya, doain ya kayak gitu ya, pasti sih tarik nafas, sudah los aja, udah bodo amat. Yang kalian udah berproses, sudah latihan kemarin, hari H mau kayak gimana pun ya udah nggak apa-apa, it's okay. Jadi tetap berpikiran positif aja gitu ya, Kak? Nah ya untungnya aku orangnya kayak gitu ya, nggak ada space pikiran negatif gitu loh. Baik, berhubung ini sudah banyak yang kita diskusikan hari ini, semoga hasil diskusi kita hari ini tuh bisa dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ingatkan sekali lagi bahwa hasil wawancara dan diskusi ini akan kami muat pada harian Akhwa hari Senin besok tanggal 25 April tahun 2022. Terima kasih kepada Kak Tutus atas sharing-sharing dan waktunya untuk mau berdiskusi
mempermudah dan memperlancar urusan kita ke depannya. Amin. Semangat dan sukses terus untuk Kak Tutus ke depannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Saya tutup wawancara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.